Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selayu Anjani. Di video kali ini saya akan membahas tidak sedikit sih, saya akan membahas mengenai teknologi terbaru, yaitu AI. AI sendiri sekarang sedang booming atau sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang karena kepintarannya yang melebihi pemikiran manusia. Untuk AI sendiri sebenarnya banyak sekali bidangnya ya, namun kali ini saya akan membahas mengenai ChatGPT yang saat ini benar-benar digandrungi oleh banyak orang, terutama siswa-siswa sekolah. Sebelum menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu ChatGPT, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai AI terlebih dahulu. Sebelum mulai, yuk kita simak baik-baik videonya. Selanjutnya kita mulai dengan AI. Apa sih AI itu? AI singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang berfokus pada sistem komputer, pengembangan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan pemikiran manusia. Nah, untuk tujuan utama AI itu apa sih? Tujuan utama AI itu menyelesaikan tugas-tugas dengan tingkat kecerdasan yang sama dengan pemikiran manusia, bahkan menurut saya bisa melebihi pemikiran manusia. AI sendiri mencangkup teknik dan beberapa metode, contohnya ada machine learning, deep learning, algoritma genetika, dan banyak lagi. Dalam aplikasinya sendiri, AI itu dapat digunakan dalam berbagai bidang, contohnya pengenalan wajah, pengenalan suara, permainan komputer, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke ChatGPT. Apa sih ChatGPT itu? ChatGPT sendiri adalah singkatan dari Chat Basic Generative Pre-trained Transformer. Ini adalah model bahasa alami berbasis chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu melewat web OpenAI. Jika kalian ingin tahu cara daftarnya, kalian bisa lihat tutornya sendiri di YouTube atau internet karena sudah banyak yang memberikan tutor untuk memulai ChatGPT. Model ini menggunakan arsitektur GPT, Generative Pre-trained Transformer, yang kuat untuk menghasilkan tanggapan yang alami dan kontekstual berdasarkan masukan penggunanya. Untuk menjelaskan lebih sederhananya seperti ini, karena saya juga pernah menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT seperti kalian settingan biasa, namun ketika kalian memberikan pertanyaan, ChatGPT akan merespon dan memberikan jawaban yang kontekstual sesuai dengan masukan pengguna. Maksudnya sesuai dengan masukan-masukan yang sudah ada. Jadi ChatGPT sendiri kan kecerdasannya hampir setingkat dengan kecerdasan manusia. ChatGPT itu tidak benar-benar sempurna ya, namun bukan berarti ChatGPT itu jelek atau buruk. Hanya saja seperti teknologi-teknologi cerdas yang lainnya, ChatGPT juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh ChatGPT. Yang pertama, kelebihannya, saya akan menjelaskan kelebihannya yang terlebih dahulu. Kelebihan ChatGPT itu fleksibilitas, kemampuan bahasa yang luas, dan juga pembelajaran mandiri. Maksudnya apa sih? Jadi ChatGPT itu maksud dari fleksibilitas yaitu dapat digunakan untuk berbagai jenis pertanyaan. Jadi si ChatGPT ini bisa menjawab semua berbagai jenis pertanyaan. Nah, kalau untuk kemampuan bahasa, ChatGPT itu mempunyai pemahaman bahasa yang sangat luas, bisa menggunakan bahasa apa saja, bisa menggunakan banyak bahasa, dan juga dapat menjawab semua perintah-perintah yang diberikan oleh si pengguna dengan menjawab hasilnya seakurasi mungkin, seperti itu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ChatGPT itu memiliki keterbatasan pengetahuan, kurangnya penilaian konteks yang mendalam, dan potensi kesalahan yang luas. Maksudnya di sini adalah ChatGPT sendiri tidak terlalu update dengan berita-berita terkini karena hanya menerima berita-berita sebelumnya. Lalu ChatGPT ini kadang tidak memberikan jawaban yang spesifik. Juga kadang ada beberapa jawaban yang tidak bisa dijawab, dan seperti selayaknya saja pengetahuan teknologi buatan manusia, pasti ada saja kekurangan dan kelebihannya. Namun menurut saya ChatGPT ini jika terus dikembangkan akan bahaya, karena bisa jadi
mengambil alih semua tugas manusia karena kecerdasannya saja setingkat dengan kecerdasan manusia. Lalu ChatGPT ini dalam penggunaannya harus bijak ya. Maksud saya dalam bijak dalam penggunaan adalah boleh saja dalam penggunaan ChatGPT, namun tidak semuanya harus dicari dalam ChatGPT karena ada juga beberapa jawaban yang diberikan tidak sesuai ekspektasi perintahnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan ChatGPT dan cara penggunaan ChatGPT dengan bijak. Harap maklum jika ada kesalahan kata ketika saya berbicara belibet dan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.